Selamat pagi teman-teman, nama saya Feni Anggrani, NIM 80409821, kelas 10 MS6. Di sini saya akan menjelaskan video pertama, yaitu tentang COVID-5 5 Principle. 5 prinsip utama COVID. Yang pertama adalah meeting stakeholder need. Setiap pemangku kepentingan organisasi memiliki kebutuhan akan keberadaan sistem dan teknologi informasi dalam konteksnya yang beragam. Ada yang mengharapkan terjadinya efisiensi bertambah revenue, semakin transparansinya pengelolaan akses, memperbaiki kendali atau kontrol proses, meningkatkan utilisasi pegawai, memberdayakan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Inilah adalah prinsip utama dari governance, di mana keberadaan sistem dan teknologi informasi tidak boleh lepas dari konteks kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan tertinggi dalam organisasi atau perusahaan, yaitu pemilik dan pemimpinnya. Yang kedua adalah governing enterprise end-to-end. Informasi sebagai aset penting organisasi dibutuhkan oleh seluruh unit organisasi, dari yang berada dalam domain proses halu atau dekat dengan pemasok bahan baku hingga ke domain proses hilir dekat dengan pelanggan. Setiap proses di dalam organisasi pasti membutuhkan informasi pengelolaan dan kemudian menghasilkan informasi baru bagi kebutuhan proses selanjutnya. Oleh karena itulah, maka domain governance harus memperhatikan kenyataan ini sehingga pendekatan yang dipergunakan perlu utuh dan lengkap di segala lini, proses, dan unit organisasi. Yang selanjutnya adalah applying a single integrated framework. Saat ini, begitu banyak standar best practice di bidang manajemen dan governance. Teknologi informasi yang dikenal dengan di industri dan diadopsi beraneka ragam organisasi maupun perusahaan seperti ISO 38500, TOGAF, ITIL, ISO 20000, ISO 27001, PMBOK, CMMI, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, COVID telah mempertimbangkan dan mengadopsi berbagai kerangka dan konsep best practice tersebut ke dalam prinsip, model, dan strukturnya, sehingga dapat dikatakan bahwa COVID secara lengkap dan terpadu mengintegrasikan keseluruhan kerangka best practice tersebut. Selanjutnya adalah enabling a holistic approach. Isu governance tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, dalam artian kata hanya memandangnya dari satu sisi perspektif saja. Governance merupakan suatu tatanan konsep yang berkaitan dengan jumlah dimensi seperti kebijakan, proses, sumber daya, fasilitas, teknologi, kultur, dan lain sebagainya. Masing-masing domain ini mampu menjadi pemicu enablers bagi terselenggarakannya praktek-praktek governance yang efektif, tergantung dari situasi dan konteks organisasi. Selanjutnya adalah separating governance from management. Cukup banyak pihak-pihak yang mencampur adukan kedua konsep yang secara prinsip dan hakiki berbeda ini. Di negara ini kebanyakan organisasi atau perusahaannya mempergunakan bentuk two-layer sistem, misalnya komisaris dan direksi. Sangat penting untuk membedakannya dan memisahkan pengertian governance dengan manajemen, karena keduanya memiliki tujuan, alasan, dan karakteristik yang berbeda-beda secara signifikan. Jika manajemen lebih menekankan pada rangkaian menjalankan aktivitas untuk pencapaian misi dan objektif organisasi yang telah dicanangkan, governance lebih fokus pada cara-cara penyampaian visi, misi, dan objektif tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip nilai atau value yang dianut oleh pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan tertinggi, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan lain sebagainya. Sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata salah dan kurang, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Diam. Selamat pagi teman-teman, nama saya Feni Anggrani, NIM 80409821, kelas 10 MS6. Di sini saya akan menjelaskan video pertama, yaitu tentang COVID-5 5 Principle. 5 prinsip utama COVID. Yang pertama adalah meeting stakeholder need. Setiap pemangku kepentingan organisasi memiliki kebutuhan akan keberadaan sistem dan teknologi informasi dalam konteksnya yang beragam. Ada yang mengharapkan terjadinya efisiensi bertambah revenue, semakin transparansinya pengelolaan akses, memperbaiki kendali atau kontrol proses, meningkatkan utilisasi pegawai,
pegawai, memberdayakan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Inilah adalah prinsip utama dari governance, di mana keberadaan sistem dan teknologi informasi tidak boleh lepas dari konteks kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan tertinggi dalam organisasi atau perusahaan, yaitu pemilik dan pemimpinnya. Yang kedua adalah governing enterprise end-to-end. Informasi sebagai aset penting organisasi dibutuhkan oleh seluruh unit organisasi dari yang berada dalam domain proses halu atau dekat dengan pemasok bahan baku hingga ke domain proses hilir dekat dengan pelanggan. Setiap proses di dalam organisasi pasti membutuhkan informasi pengelolaan dan kemudian menghasilkan informasi baru bagi kebutuhan proses selanjutnya. Oleh karena itulah, maka domain governance harus memperhatikan kenyataan ini sehingga pendekatan yang dipergunakan perlu utuh dan lengkap di segala lini, proses, dan unit organisasi. Yang selanjutnya adalah applying a single integrated framework. Saat ini, begitu banyak standar best practice di bidang manajemen dan governance. Teknologi informasi yang dikenal dengan di industri dan diadopsi beraneka ragam organisasi maupun perusahaan seperti ISO 38500, TOGAF, ITIL, ISO 20000, ISO 27001, PMBOK, CMMI, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, COBIT telah mempertimbangkan dan mengadopsi berbagai kerangka dan konsep best practice tersebut ke dalam prinsip, model, dan strukturnya, sehingga dapat dikatakan bahwa COBIT secara lengkap dan terpadu mengintegrasikan keseluruhan kerangka best practice tersebut. Selanjutnya adalah enabling a holistic approach. Isu governance tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Dalam artian kata, hanya memandangnya dari satu sisi perspektif saja. Governance merupakan suatu tatanan konsep yang berkaitan dengan jumlah dimensi seperti kebijakan, proses, sumber daya, fasilitas, teknologi, kultur, dan lain sebagainya. Masing-masing domain ini mampu menjadi pemicu enablers bagi terselenggarakannya praktek-praktek governance yang efektif, tergantung dari situasi dan konteks organisasi. Selanjutnya adalah separating governance from management. Cukup banyak pihak-pihak yang mencampur adukan kedua konsep yang secara prinsip dan hakiki berbeda ini. Di negara ini kebanyakan organisasi atau perusahaannya mempergunakan bentuk two-layer sistem, misalnya komisaris dan direksi. Sangat penting untuk membedakannya dan memisahkan pengertian governance dengan manajemen, karena keduanya memiliki tujuan, alasan, dan karakteristik yang berbeda-beda secara signifikan. Jika manajemen lebih menekankan pada rangkaian menjalankan aktivitas untuk pencapaian misi dan objektif organisasi yang telah dicanangkan, governance lebih fokus pada cara-cara penyampaian visi, misi, dan objektif tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip nilai atau value yang dianut oleh pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan tertinggi, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan lain sebagainya. Sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata salah dan kurang, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.